Shalom Super Kids. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, antusias. Yes. Siap. Senang banget nih ketemu lagi di ibadah online Super Kids. Sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu di sepanjang hari. Ya Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah Super Kids. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk kita bernyanyi bersama yang semangat ya. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Haleluya, dari puji Tuhan. Haleluya, dari puji Tuhan. Yang semangat ya, harus lebih semangat lagi. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Haleluya, dari puji Tuhan. Haleluya, dari puji Tuhan. Haleluya, dari puji Tuhan. Haleluya, dari puji Tuhan. Yeay. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya,
Apa kabar? Wah, semuanya tetap semangat ya, luar biasa. Ketemu lagi bareng Kak Michelle. Yeay, pada seneng gak sih kalau misalnya nonton Super Kids ini? Seneng ya, seneng dong ya. Jadi walaupun kita nggak bisa ketemu, kita nggak bisa bersama-sama, tapi nggak ada yang menghalangi sukacita kita semua kan? Tetap happy ya, walaupun lihatnya cuma di YouTube aja. Happy nggak? Happy dong, Kak Michelle juga happy banget kalau waktunya ketemu sama adik-adik Super Kids sekarang ini gitu. Kita sama-sama happy dong walaupun gak bisa ketemu, ketemunya cuma bisa di layar. Tapi tetap harus punya apa? Sukacita. Yeay. Yuk sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita sama-sama apa? Berdoa dulu ya. Ikutin Kak Michelle ya. Oke? Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Pada hari ini kami semua mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami agar kami dapat mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Super Kids tetap semangat ya. Wah, sekarang ternyata udah selesai liburnya ya. Udah selesai belum liburnya? Ada yang belum? Angkat tangan yang belum. Wah, kalau yang masih libur happy ya, masih bisa bangun siang, masih bisa mainan. Nah, tapi kalau yang udah masuk sekolah juga nggak boleh bersedih. Yang masuk sekolah juga harus tetap happy, harus tetap senang. Bisa ketemu teman-teman baru, bisa ketemu guru baru. Iya nggak? Pada naik kelas semua nggak? Oh pasti dong, anak Super Kids semuanya kan keren-keren. Pasti semuanya hebat-hebat, pasti naik kelas, pasti nilainya bagus. Bener nggak? Bener ya. Wah seneng deh Kak Michelle kalau gitu semuanya. Anak-anak Super Kids luar biasa. Nah karena kita ini sekarang udah naik kelas, udah tahun ajaran baru, kita harus mempunyai semangat baru. Di sini semuanya punya semangat baru gak untuk sekolah? Gak punya, mau liburan aja. Loh sedih deh Kak Michelle. Kan kalau misalnya kita punya teman baru, kan pastinya seneng dong. Jadi kita harus punya apa? Semangat baru. Nah yuk Kak Michelle hari ini mau ajak semua adik-adik Super Kids untuk mempunyai semangat yang baru. Mempunyai apa? Punya harapan yang baru. Wah, tahun ajaran ini di kelasku yang baru ini aku mau belajar lebih giat. Mau dapat nilai yang bagus. Mau ngerjain tugas yang luar biasa. Wah, siapa semua yang seperti itu? Angkat tangan dong. Loh, kok nggak ada yang mau angkat tangan? Ayo dong, kita harus tetap semangat. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu semangat, punya harapan yang baru. Oke? Oke. Yuk kita sama-sama buka ayat Alkitab kita di Ulangan 31 ayat yang ke-6. A few moments later. Baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Wah, firman Tuhan kali ini luar biasa banget. Kita diingatkan bahwa kita tidak boleh apa tadi? Tidak boleh takut. Karena Tuhan selalu ada bersama kita. Nah, di tahun yang baru ini, di tahun ajaran yang baru, kita itu kadang senang kalau masih pelajarannya gampang-gampang. Nah, tapi kalau kadang tiba-tiba ada ujian, kadang kita ngerasa, aduh susah ya. Nanti kalau aku naik kelas ini pelajarannya tambah susah. Nanti aku bisa nggak ya? Ada yang sedih nggak bisa. Aduh tugasnya jangan-jangan kalau gurunya ganti tugasnya tambah susah.
Ada yang merasa gitu enggak? Ya ada ya, pasti beberapa adik-adik banyak yang merasa gitu. Sama Kak Michelle dulu waktu sekolah juga kalau waktu naik kelas senang. Wah hebat, aku udah bisa naik kelas. Tapi kalau tiba-tiba ada ujian yang nggak bisa pasti apa? Bingung. Aduh nanti dapat nilai berapa? Bagus nggak ya gitu. Tapi di sini kita diingatkan bahwa kita anak Tuhan selalu disertai. Jadi kita nggak boleh apa? Nggak boleh takut. Lalu nggak boleh apa? Gemetar. Masalah kita itu kecil. Kalau cuman nggak bisa ngerjain tugas, nggak masalah. Kita harus berusaha supaya bisa. Bukan tambah takut, gemetar, terus nggak ngerjain. Siapa di sini yang kalau ulangan, dapat ulangan, kertas ulangan, terus karena takut, gemeter nggak bisa ngisi, tambah nggak diisi. Pernah nggak kayak gitu? Pernah ya, kadang kita tuh, aduh apa aku udah belajar tapi aku lupa. Apa ya gitu, nggak diisi terus. Nah kita nggak boleh takut, kita harus apa? Belajar, kita harus berusaha nginget-nginget yang apa ya. Dan jangan lupa kita selalu berdoa. Wah, gimana ya Kak Michelle supaya kita ini di tahun ajaran yang baru ini kita punya kekuatan, punya harapan yang baru. Kalau kemarin nilai matematikanya udah bagus dapat 70, tapi di kelas yang baru ini mau dapat 90, mau dapat 100. Gimana ya caranya kita bisa biar kita semangat, kita punya apa keinginan, harapan yang luar biasa di tahun ajaran yang baru ini. Nah, Kak Michelle mau kasih tahu nih caranya supaya kita jadi anak-anak Tuhan yang mempunyai semangat, sukacita, harapan yang baru di tahun ajaran yang baru ini. Ada yang mau tahu nggak? Ada yang mau tahu nggak? Wah, semua mau tahu. Seneng deh Kak Michelle kalau semua mau tahu. Nah, cara pertama supaya kita ini selalu mempunyai semangat dan harapan baru adalah kita harus selalu apa? Dekat dengan Tuhan. Anak-anak yang selalu dekat dengan Tuhan pasti wajahnya selalu berseri-seri. Pasti kalau takut pun tahu cara menghadapinya. Di sini siapa yang selalu berdoa setiap hari? Angkat tangan. Wah, semua anak-anak Super Kids di sini pasti berdoa tiap hari ya. Luar biasa. Nah, kalau kita berdoa itu kita bisa ketemu Tuhan, kita bisa cerita. Tuhan hari ini aku mau belajar ini, berkati, lindungi supaya kita bisa ngerti. Tuhan pasti apa tadi? Selalu menolong. Jadi Tuhan itu gak pernah meninggalkan kita, jadi kita gak perlu takut. Tuhan akan tolong, Tuhan akan memberikan apa? Ide, ting, gitu. Jadi sama kalau kita mau sekolah pagi sebelum mulai Zoom-nya, kita berdoa dulu bilang, Tuhan hari ini aku mau belajar, mau ketemu Miss ini, mau ketemu Bu Guru ini, mau belajar matematika, Tuhan ini sulit. Tapi Tuhan tolong aku, berikanlah aku ide, ya kan, refresh yang baru otaknya supaya langsung bisa menyerap kata-kata apa yang datang dari guru hari ini. Wah, Tuhan kira-kira tolong gak kalau kita berdoa? Pasti tolong ya. Kalau Tuhan gak tolong berarti Tuhan gak baik. Tapi gak mungkin karena kita percaya bahwa Tuhan kita itu selalu baik dan selalu menolong. Nah sama, kalau kita mau tidur kita juga berdoa dulu. Dan kalau misalnya ada waktu, kalau kita mau menyempatkan waktu sebelum tidur paling enggak 15 menit atau 30 menit kita apa? Habis belajar kita mau tidur kita buka Alkitab kita. Nah kalau kita setiap hari baca Alkitab, wah kita selalu dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan ceritakan, Tuhan mau ajarkan kita. Wah gak ada lagi loh kata apa? Takut dan gemetar. Seperti yang Tuhan firmankan hari ini, janganlah takut dan gemetar akan mereka. Siapa mereka? Mereka itu yang dimaksud Tuhan adalah masalah-masalah kita.
Apa aja masalah kita? Wah banyak. Kadang ya itu tadi yang Kak Michelle bilang. Mungkin masalah ulangan, masalah tugas. Masalah apalagi sih kalau anak-anak super kids? Banyak nggak masalahnya? Oh masalahnya nilainya jelek. Iya kalau masalah nilai jelek kita harus apa? Harus belajar dan berdoa. Kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, hati kita semakin tenang. Belajar itu lebih cepat loh, lebih gampang loh. Percaya nggak? Percaya deh. Coba di rumah nanti ya. Setiap hari berdoa, setiap hari baca Alkitab. Lalu kalian belajar setiap hari juga, pasti nilai tugasnya dan nilai ulangannya bagus-bagus. Wah seneng gak? Seneng loh Kak Michelle kalau anak-anak super kids ini semangat dan pinter-pinter. Nah selain kita harus dekat dengan Tuhan, kita supaya tetap punya harapan dan semangat luar biasa Kak Michelle. Mau sepanjang tahun selalu semangat. Gimana caranya lagi selain dekat dengan Tuhan? Kita harus belajar satu hal. Kita harus belajar yang namanya tanggung jawab. Siapa yang di sini sudah tahu arti tanggung jawab? Wah banyak juga ya yang sudah ngerti, hebat-hebat memang adik-adik super kids. Jadi Kak Michelle mau jelasin nih, apa sih Kak Michelle tanggung jawab itu? Nah tanggung jawab itu ketika kita punya kewajiban atau kita punya hal yang harus dilakukan. Dan kalau kita tidak melakukannya, kita akan mendapatkan akibat atau mendapatkan hukuman terkadang. Contohnya, kalau kita tahu besok mau ulangan, hari ini kita harus apa? Main-main. Loh, besok ulangan kok main-main? Coba Kak Michelle lagi tanya lagi nih adik-adik super kids. Kalau kita besok ulangan, hari ini kita harus apa? Loh kok jalan-jalan? Bukan. Waduh gimana sih? Coba Kak Michelle tanya lagi ya. Harus jawab yang serius loh ya. Jangan main jalan-jalan. Kalau besok kita ulangan, hari ini kita harus apa? Belajar. Betul. Nah itu namanya tanggung jawab. Kita sudah tahu kalau besok ada ulangan, hari ini kita belajar, lalu kita dapat nilai bagus. Wah itu anak super kids yang luar biasa. Kita mempunyai tanggung jawab. Nah kalau kayak gini Kak Michelle kayak yang tadi. Kalau besok mau ulangan tapi hari ini kita malah main dan jalan-jalan. Gak belajar. Kira-kira ulangannya besok bisa enggak? Bisa. Wah bisa apa? Bisa dapat 0 atau bisa dapat 100? Atau lihat temennya, enggak boleh ya. Nah kalau kita besok ulangan hari ini enggak belajar malah jalan-jalan dan bermain. Itu berarti kita menjadi anak yang tidak punya tanggung jawab. Nah kalau kita dapat 0 akhirnya kita menanggung apa? Menanggung hukuman karena kita bisa harus remedial, bisa-bisa nggak naik kelas gara-gara kita nggak bertanggung jawab. Nah kalau anaknya Tuhan, anak-anak super kids itu harus jadi anak-anak yang bertanggung jawab. Kalau dekat dengan Tuhan tapi nggak bertanggung jawab, Tuhan sedih nggak kira-kira? Sedih karena apa? Karena anak-anak super kids itu nggak ngikutin perintah Tuhan. Kita harus jadi anak yang tanggung jawab. Kalau misalnya mama udah bilang bahwa kita harus tidur jam 9 malam supaya besok sekolahnya nggak terlambat, kira-kira kita harus ngikutin nggak? Harus ngikutin dong. Kalau kita sampai terlambat sekolah, kira-kira kita dapat hukuman nggak? Nah dapat. Siapa di sini anak-anak super kids yang suka dihukum? Angkat tangan. Nah, semua nggak suka dihukum kan? Sama, Kak Michelle juga nggak suka dihukum. Sama, Tuhan juga nggak suka
menghukum anak-anak Super Kids. Nah, gimana caranya supaya kita nggak mendapatkan hukuman? Gimana kita supaya nggak dapat nilai 0? Gimana supaya kita nggak terlambat? Kita harus melakukan tanggung jawab kita atau tugas kita dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau kita melakukannya semua dengan baik, dengan penuh semangat dan sukacita, pasti hasilnya bagus. Setuju nggak anak-anak Super Kids? Setuju dong, wah keren-keren. Kak Michelle seneng banget kalau anak-anak Super Kids ini selalu semangat dan sukacita. Apalagi kalau sekolahnya semuanya nomor 1. Wah top-top banget. Siapa sih di sini yang nggak seneng kalau dapat nilai 100? Oh, ada yang nggak senang dapat nilai 100? Pasti semuanya senang. Siapa di sini kalau sukanya dapat nilai 0 aja? Angkat tangan. Nggak ada ya, semua juga nggak suka dapat nilai 0. Semua maunya dapat nilai yang bagus. Nah, gimana lagi Kak Michelle caranya supaya kita selalu bersemangat di tahun ajaran yang baru ini dan mempunyai harapan yang bagus? Bisa dapat nilai 100, bisa dapat ranking 1. Gak perlu takut sama yang namanya ulangan. Nah, ada ini cara terakhir yang Kak Michelle mau ajarkan, yaitu adalah percaya bahwa diri kita pasti bisa. Nah, kita harus percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang mau dikasih firman yang dibilangin sama Tuhan Yesus, jangan takut, jangan gemetar. Kita harus yakin bahwa diri kita ini juga bisa, pasti bisa mengerjakan apapun. Apapun masalahnya kita pasti bisa apa? Melewatinya. Percaya pada Tuhan juga percaya sama diri kita. Jadi kalau misalnya kita sudah berdoa, kita sudah belajar dan kita percaya bahwa apa yang kita pelajarin sudah betul, lalu kita pergi sekolah ulangan, kita harus percaya bahwa kita bisa mengerjakannya. Jangan sampai sudah semuanya tapi kita waktu ulangan pasti masih menerka-nerka. Bisa nggak ya aku? Bisa nggak ya? Wah itu namanya kita nggak percaya sama diri kita sendiri. Kita harus percaya, kita harus yakin bahwa diri kita ini pasti bisa. Setuju enggak? Setuju dong. Nah siapa di sini yang selalu merasa aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu? Siapa? Masih ada nggak yang ragu kalau dirinya pasti bisa? Mulai sekarang kita mau belajar bersama-sama bahwa kita percaya bahwa aku pasti bisa. Apapun yang mau dikerjakan aku pasti bisa. Percaya enggak? Percaya dong, kalau misalnya Tuhan sudah beserta kita, kita udah dibilangin gak boleh takut. Kita juga harus percaya bahwa diri kita pasti bisa karena ada siapa? Ada penyertaan Tuhan yang selalu ada bersama-sama kita. Nah, Kak Michelle mau tunjukin satu video yang luar biasa yang kita tonton nanti buat kita tahu, wah ternyata kalau kita yakin bahwa diri kita itu pasti bisa dan kalau kita yakin kita sudah berusaha, kita bertanggung jawab, pasti mendapatkan hasil yang luar biasa. Yuk, mau nggak nonton video? Mau nggak? Mau ya? Yuk kita sama-sama tonton ya videonya. If you wake up and you don't wanna smile, if it takes just a little while, open your eyes and look at the day. You'll see things in a different way. Don't stop thinking about tomorrow. Don't stop, it'll soon be here. It'll be here better than before. Yesterday's gone, yesterday's gone. Why not think about the times to come and not about the things that you have done? If your life was bad too, just think about what tomorrow will do. Don't stop thinking about tomorrow. Don't stop, it'll soon be here. It'll
Yesterday's gone, yesterday's gone. All I want is to see you smile. If it takes just a little while, I know that you don't believe that it's true. I never meant any harm to you. Don't you look back. Nah, kita udah saksiin videonya tadi. Gimana? Anaknya masih kecil ketika dia mau niru papanya untuk buat keju. Pertamanya gampang nggak? Enggak, waktu apa? Waktu mau ngaduk tumpah. Ya kan, papanya bisa ngaduk dengan baik, dia ngaduk tumpah. Terus lama-kelamaan semakin besar bisa ngaduk dengan baik, ya enggak? Sama kayak kita, ketika kita sekarang mungkin merasa, aku nggak bisa ini bikin keju, nggak bisa nih ulangannya. Tapi ketika kita selalu belajar setiap hari, hasilnya pasti bagus. Seperti di video tadi, ketika dia belajar bikin keju dari umur berapa? Dari kecil sampai besar, tetap bikin keju enggak? Tetap bikin. Setiap tahun pasti bikin. Setiap hari pasti bikin. Nah, ada kompetisi untuk lomba bikin keju. Wah, ternyata setelah bertahun-tahun ikut bisa juara berapa? Juara 1. Padahal tahun-tahun sebelumnya dapatnya juara 2, juara 3. Tapi karena mereka tidak pernah menyerah, tetap berusaha dan yakin pasti bisa. Akhirnya dapat apa? Juara 1. Wah, luar biasa. Siapa di sini yang juga pengen dapat juara 1? Wah, semua anak-anak Super Kids juga pengen ya. Yuk, kita sama-sama di tahun ajaran yang baru ini kita harus tetap bersemangat, punya harapan yang baru agar kita semua bisa mendapatkan nilai yang lebih baik dan dapat juara 1. Wah, luar biasa. Seneng loh Kak Michelle, kita harus belajar untuk apa tadi? Selalu dekat dengan Tuhan. Kita harus selalu belajar bertanggung jawab. Dan juga kita harus yakin dan percaya bahwa diri kita selalu bisa. Wah, luar biasa. Hari ini belajar sesuatu enggak? Belajar banyak enggak? Belajar banyak ya. Wah, seneng deh Kak Michelle. Luar biasa deh adik-adik Super Kids. Yuk, kita tutup firman hari ini dengan berdoa. Ikutin Kak Michelle ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kami mau selalu dekat denganmu. Ajari kami agar kami bisa menjadi anak-anak yang selalu bersemangat. Kami ingin mempunyai harapan yang luar biasa di tahun ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkat-Mu sungguh luar biasa. Haleluya, amin. Yeay, terima kasih.
kasih anak-anak Super Kids. Sampai jumpa minggu depan.